Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,60% ke angka 7.287. Dan di video ini cuma analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend, tapi ternyata Bapak Loh Keng Hong kembali melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama saya analisa hari ini adalah saham ABMM. Saham ABMM jika kita perhatikan cara tren saat ini masih bergerak downtrend, tapi menariknya jika kita lihat 2 hari terakhir ABMM mencoba untuk bangkit. Jika kita perhatikan pada perdagangan hari Kamis, ABMM sempat menyentuh harga sekitar 3.350 yang jika kita lihat pada bulan Juni juga sempat disentuh ABMM dan setelah itu berhasil bangkit dan mulai uptrend kembali. Pada saat itu 3.350 masih lumayan dekat dengan garis EMA 50-150 yang pada saat itu di sekitar 3.610. Sedangkan saat ini garis EMA 50-150 lumayan jauh di atas di sekitar 3.900-an. Tapi saat ini jika kita lihat dua candle terakhir, candle hijau memang lumayan menarik, ada potensi untuk mencoba bangkit. Tapi jika kita lihat kenaikan hari ini 3% lebih ke 3.580 membuat ABMM saat ini kembali mencoba untuk naik di atas resisten 3.600. Apabila berhasil break, baru menarik menurut saya untuk dipantau karena cara pergerakan ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Jika terpantau minggu depan mencoba naik di atas 3.600 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih akan sideways cenderung downtrend. Tapi memang kalau pemberitaan dengan judul aksi senyap Loh Keng Hong jala 1,42 juta saham ABMM. Jadi transaksi itu dilakukan pada tanggal 1 November kemarin pada hari Jumat. Dilakukan dengan sejumlah sekuritas. Jadi lumayan banyak sekuritas yang dipakai untuk membeli saham ABMM. Tapi jika kita lihat tanggal 1 November berarti harga pembeliannya lumayan di atas. Jadi sekitar 3.700-an sampai sekitar 3.900. Dan jika kita lihat di broker summary, pada kenaikan 3% lebih hari ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Asing juga jika kita perhatikan satu minggu ini memang terpantau mulai masuk, tapi secara keseluruhan satu minggu terakhir atau 2 minggu terakhir ini asing masih keluar. Jadi untuk ABMM, secara teknikal apabila mau pantau masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry lebih baik wait and see. Lihat apakah minggu depan ABMM bisa naik di atas 3.600. Apabila gagal dan teman-teman ingin coba entry lebih oke, tetap tunggu kembali di sekitar 3.350 sampai 3.400. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya saham ABMM dan saat ini masih hold, memang masih bisa hold apabila teman-teman mungkin sudah turun dalam, teman-teman tidak mau cut loss. Karena saat ini harga 3.350 sebelumnya masih berupa support lumayan kuat untuk saham ABMM, sehingga potensi untuk rebound memang masih ada, tapi ingat takutnya ini hanya technical rebound sementara. Jadi jika terpantau mencoba naik di atas garis EMA 50-140 masih gagal, maka cara pergerakan ABMM masih belum aman. Tapi apabila mau swing, saya masih menarik untuk pantau untuk swing apabila berhasil naik di atas 3.600 dengan target take profit jangka pendek di 3.800 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 3.910. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Antam. Saham Antam bisa kita lihat hari ini masih naik 0,63% ke 1.585, tapi candle hari ini kurang oke. Walaupun ditutup naik, candle merah sempat naik mencoba untuk naik di atas zona resisten 1.600 sampai 1.610. Hari ini Antam masih gagal, sempat juga turun ke sekitar harga 1.565. Tapi secara tren, secara teknikal saat ini Antam masih oke, bisa kita lihat. Sebelumnya beberapa kali mengetes garis EMA 50 dan garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 1.520 dan garis EMA 150 di sekitar 1.495 masih berupa support lumayan kuat. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA, cara pergerakan Antam masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali mengetes resisten berikutnya sekitar 1.650 sampai 1.700 selama masih kuat di atas garis EMA 50-150. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau hari ini melakukan distribusi. Tapi distribusi ini masih kecil jika kita perhatikan karena satu minggu terakhir asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar dibandingkan distribusi hari ini. Dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari ini walaupun tidak sampai 1%, ini masih terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Antam apabila teman-teman sudah punya di sekitar 1.500 atau sekitar garis EMA 50-150, Antam masih layak untuk di hold. Teman-teman bisa coba swing dengan target take profit jangka pendek di 1.600
Setelah itu tunggu kembali jika 1500 untuk re-entry kembali apabila gagal break, atau hold saja terus selama 1500 tidak tembus dengan target swing lebih jauh jika 1650 sampai 1700 untuk saham TAM. Yang saya lihat Antam kedepannya masih ada potensi untuk kembali naik ke sekitar 1650. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, menurut saya wait and see. Lihat apakah minggu depan Antam bisa naik di 1600. Jika teman-teman masih gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA50 sampai 1550 untuk entry di sekitar daerah support terdekatnya. Selanjutnya saya coba analisa saham KKGI. Saham KKGI bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, 6% lebih ke 580. Secara teknikal jika kita perhatikan, KKGI memang sudah mulai patah tren untuk uptrendnya karena sudah turun bawah garis EMA 50, tapi satu minggu ini bisa kita lihat garis EMA 150 masih kuat di sekitar 535. Beberapa kali mencoba turun bawah garis EMA 150, KKGI masih bisa bertahan, hari ini berhasil rebound. Tapi jika kita perhatikan kenaikan hari ini membuat KKGI berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan jika teman-teman mencoba break masih gagal, maka KKGI masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150. Dan jika kita lihat broker summary untuk kenaikan hari ini, menariknya bisa kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi satu minggu ini. Setelah sebelumnya asing terus keluar. Dan di broker summary pun kenaikan hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold. Minggu depan saya lihat KKG masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 600. Jadi tentu apabila mau swing, pertimbangkan untuk take profit apabila KKGI gagal naik di atas 600 atau sama hold saya terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, bisa wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 dengan target swing terdekat misalnya di sekitar 630 sampai target lebih jauh di 680. Jika teman-teman masih gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry di sekitar support kuatnya. Selanjutnya EMTK juga bisa kita lihat secara teknikal masih oke walaupun sempat melemah karena gagal break 500 yang merupakan resisten psikologis. Satu minggu bisa kita lihat EMTK juga masih kuat berada di atas support 450 dan di bawahnya juga masih ada support EMA 50 150 yang sekitar 446. Dan secara teknikal untuk jangka menengah EMTK masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Candle hari ini juga kenaikan 4% ini lumayan solid, dan jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini, asing hari ini masih masuk. Satu minggu ini asing kembali mencoba masuk, tapi jumlahnya memang tidak besar. Tapi di broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk EMTK apabila teman-teman sudah punya masih bisa di hold dan jadikan 480 untuk target take profit jangka pendek atau target swing jangka pendek dengan target lebih jauh di 500. Jadi tetap pertimbangkan take profit apabila EMTK tetap kesulitan untuk break 500. Karena apabila masih gagal break, secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi tetap untuk kembali turun mengetes 450. Tapi saat ini ingat 480 masih berupa resisten. Jika teman-teman minggu depan mencoba naik di atas 480 masih gagal, tetap secara pergerakan masih ada potensi untuk melemah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.